Baik lagi bareng aku Fikro Arif di Potsi Podcast Sistem Informasi. Nah, senang banget nih karena di episode kali ini kita akan melanjutkan di episode sebelumnya tentang membahas manfaat kulit buah duku dan penelitian-penelitian di belakangnya. Sebelum itu, penasaran gak sih siapa narasumber kita? Yaitu ibu-ibu yang cantik dan menawan ini. Sebelumnya boleh ibu-ibu diperkenalkan dari ibu yang baju putih. Ini ya namanya. Oke deh. Ini langsung ke saya. Iya. Oke. Halo semuanya. Saya adalah Sri Rustianti, salah satu guru besar di kampus Institut Seni Budaya Indonesia, ISDI Bandung. Kebetulan kami ada di Bandung bekerja sama dengan Ibu Aneta yang penelitian saya tentang pencaksilat, salah satu lokusnya ada di Palembang. Itu dulu ya. Iya, boleh. Si ibu yang sebelah kiri? Ya, hai Kak Fikra, nama saya Anita. Nama saya adalah Anita Rusku Pujidarjan. Saya dosen biologi Fakultas Sains dan Teknologi. Dan kali ini kita akan membahas tentang penelitian kami terkait dengan skincare duku. Yuk kita bahas yuk. Oke, karena ibunya sudah semangat, jadi yang nonton juga harus semangat. Harus dong. Harus dong. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu latar belakang penelitian skincare duku. Oke, skincare duku ya. Nah, ini tidak ujuk-ujuk jadi skincare. Ini asal muasalnya penelitian kami ya. Kebetulan ada Dr. Wanda sebagai dosen ISBI dan ada Ibu Andrilia sebagai psikologi. Penelitian saya sebagai guru besar di ISBI Bandung tadi ya, bahasanya kita tuh meneliti tentang pencaksilat. Nah, jadi awalnya bukan ujuk-ujuk duku ya. Awalnya dari penelitian pencaksilat, kita tahun pertama itu pemetaan pencaksilat dari seluruh Nusantara. Setelah terkumpul dari berbagai pencaksilat di Nusantara itu, kami susun semua dokumentasi di web yang namanya password.com. www.password.com. Nah, jadi semua dokumentasi penelitian itu kami simpan di sana. Nah, setelah dari penelitian pencaksilat itu, kemudian tahun kedua kami merangkul Bu Andri, beliau psikolog, dosen dari Universitas 17 Agustus Surabaya. Jadi penelitian pencaksilat itu dilihat dari perspektif psikologi. Bagaimana kerentanan emosi dan ketangguhan mental seorang atlet itu penting ketika bertanding, berkompetisi. Nah, jadi ketika kita memasuki dari psikologi ya, bagaimana kerentanan emosi seorang atlet itu sangat penting. Kadang-kadang atlet itu udah siap dengan berbagai jurus, teknis, tapi begitu lihat penonton gempar, nah itu semua bisa blur, hilang semuanya. Nah, jadi seorang atlet itu perlu mempelajari bagaimana bisa menata emosinya. Yang kedua, ketangguhan mental. Ketangguhan mental itu juga penting bagi seorang atlet ya, karena bagaimana mental juara itu harus melekat di dalam jiwanya, mental juara. Jadi begitupun dalam ketika dia bertanding, ketika cedera seorang atlet itu pasti akan terjadi ya, baik itu cedera ringan, sedang atau Ya, berat. pasti dong. Nah, jadi ketika cedera itu mereka tetap menuntaskan ya. Jadi masukan dari para korespondensi wawancara itu mereka ketangguhan mentalnya ternyata mungkin sudah dilatih dari pelatih maupun pendamping psikologi itu ya. Bahasanya mental juara itu sudah melekat. Nah, ketika tahun ketiga kita kenal nih dengan Ibu ini Dr. Anita. Nah, orang biologi. Sepertinya karena kemarin kita juga sempat ini ya pameran dari hasil semua penelitian dari sejak tahun 2022 hingga tahun 2025. Jadi hasil prototipe, hasil riset kami itu dipamerkan, dibuka oleh DPR ya. Mei Busro itu dari Komisi 10 ya. Dia membuka pameran Nawasena. Nah, kebetulan kami salah satu dalam pameran Nawasena itu. Dan hari kedua bahkan Nurul Arifin pun juga hadir dan mencoba ini produknya ini. Skincare duku ini yang sudah diracik. Yang tadi di sesi pertama ya ada Nanda Eli sama Nanda Dila dari SMA 8. Mereka tuh peneliti muda. Nah,
karena mungkin bergaul dengan dosen, mamanya dosen, tantenya dosen, jadi jiwa peneliti itu kayaknya sudah melekat. Melekat. Nah, apalagi ditambah Dede Eli punya apa tadi? Punya kebun Kebun kakek buku. ya. Nah, jadi sepertinya itu menjadi akumulasi sehingga jiwa penelitinya muncul, lingkungannya dosen mungkin meneliti, teman ibunya kebetulan orang biologi, kayaknya itu menjadi sebuah akumulasi yang lengkap. Nah, akhirnya kita mencoba ya kemarin berkolaborasi dengan membuat skincare ini. Ternyata itu juga salah satu masukan dari para para atlet ketika mereka berlatih pencak silat, khususnya yang perempuan ya, tapi tidak hanya perempuan saja untuk kulit yang bersih, glowing gitu, laki-laki Bahkan laki-laki juga butuh, Bu, ya. Iya, betul. Nah, dari itu makanya ternyata skincare juga penting buat atlet karena mereka rata-rata kan di outdoor ya. Jadi kulitnya itu mungkin agak gosong ya Bu ya, mau bilang gosong nggak tega nih. Bermasalah. Manis ya, kalau tadi di Bupati manis gitu ya, hitam manis. Nah, sehingga dari temuan ini ya di tahap ketiga kami berkolaborasi dengan Dr. Anita sehingga gimana supaya atlet itu juga kulitnya Bersih, bersih, terawat. glowing, menambah kepercayaan diri seorang atlet. Selain performanya fisiknya kuat, tetapi juga secara penampilan wajahnya Sudah oke. oke gitu. Nah inilah puncaknya. Nah puncaknya di riset kami sehingga ada skincare nih yang dibuat oleh Dede Eli sama Dede Dila di bawah bimbingan oleh Dr. Anita. Ini luar biasa ini pertemuan lintas ilmu dan lintas perguruan tinggi. Lintas generasi juga ya. Iya lintas generasi betul. Ini oma ini itu cucu jadi. Ya begitu Kak Tirham. Ternyata dari siapa sangka dari awalnya silat bisa terciptalah sebuah skincare. Betul seperti kata ibunya tadi, sebuah akumulasi yang tepat dan lengkap. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa sih Bu yang Ibu pilih dari duku ini malah daunnya? Kenapa itu? Wah ini Pak katanya. Terima kasih pertanyaannya Kak. Jadi kenapa kita menggunakan daunnya? Sebenarnya kalau duku sendiri dengan nama Latin Lancius domesticus itu memiliki organ akar, batang, daun, bunga, buah, biji. Kalau Bu Wakil Dekan 1 kita, Bu Dr. Delima itu sudah meneliti untuk biji buah dukunya. Sedangkan kita meneliti dari daunnya. Kenapa nggak yang lain? Oh bisa. Itu akan menjadi peluang untuk penelitian kita ke depannya, bahwa kita juga akan bisa meneliti dari organ yang lain. Banyak buahnya, kulit buahnya, batangnya, kulit batang, akar, batang, semua bisa. Jadi satu-satu. Kali ini kita menggunakan daunnya. Nah, daun ini ketika kita melakukan pengecekan FTIR, itu untuk mengetahui senyawa apa yang ada di dalam kandungan daun duku ini, ternyata banyak yang menarik gitu, senyawa-senyawa yang kira-kira bisa mengakibatkan skin rejuvenation atau perbaikan dari kulit. Maka kita gunakan ekstrak dari daun duku ini digunakan untuk skincare yang insya Allah akan bermanfaat. Insya Allah. Dan pelaksanaan penelitiannya dilaksanakan di lab terpadu Minatul Fatah Palembang. Jadi yang membuat menarik ini justru daunnya, Bu ya. Karena memang daunnya kan banyak dianggap orang sebagai limbah. Iya, benar. Daripada cuma buah, mending kita Kalau manfaatkan. buahnya kan dimakan enak ya. Ah. Kalau mungkin kalau daunnya limbah, nah limbah itu yang dimanfaatkan ya. Ya, selain menjadi kompos, mungkin juga tadi juga bisa digunakan sebagai Skincare. Kalau bijinya Bu? Bijinya Bu Delima yang sudah ngeliti, dia juga gunakan untuk sunscreen. Sunscreen. Nah, mungkin akan perlu ada podcast dengan Bu Delima Organika 1 tentang sunscreen dari Betul deh. Sumatera Selatan kan dikenal memiliki biodiversitas yang kaya. Menurut Ibu nih, seberapa penting penelitian terhadap tanaman lokal seperti duku bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan ekonomi daerah? Terima kasih Kak Fikra pertanyaannya. Jadi kalau kita ngomongin tentang biodiversity lokal
itu Indonesia itu adalah surganya untuk gen pool. Jadi genetik Indonesia itu luar biasa tinggi. Dalam hal ini kita di Sumatera Selatan, maka kita perlu mengangkat kekayaan khasanah asli dari Sumatera Selatan yang saat ini kita baru dari Duku. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga akan bisa mengeksplor lebih banyak lagi flora dan fauna Sumatera Selatan. Mungkin ke Mangga, Mungkin ke Mangga, mungkin ke Duren, mungkin ke flora-fauna lain yang Iya. selama ini mungkin belum banyak dikembangkan. Jadi kalau seandainya itu di Sumatera Selatan, makanya harusnya kembangannya adalah orang-orang Sumatera Selatan gitu. Jangan sampai malah justru orang luar negeri yang mana itu adalah jadi kurang disayangkan. Harusnya malah kita bersama-sama belajar bareng untuk seluruh keilmuan yang teman-teman sukai. Yang suka biologi, ya kita belajar biologi, yang kimia ya ISSI. Tapi yang pasti apapun itu, mari kita kembangkan kemampuan dan potensi lokal dari Sumatera Selatan sebagai wilayah kita tercinta. Sumatera Selatan wilayah tercinta kita. Iya. Nah, seringkali nih Bu, penelitian itu berhenti di laboratorium, maksudnya nggak langsung hilirisasi penelitiannya langsung ke masyarakat. Nah, itu gimana agar hasil riset kita itu bisa dirasakan oleh masyarakat? Ya, terima kasih Mas Fikra. Terima kasih Kak Fikra. Ya, kenapa kok seringkali penelitian itu hanya berhenti sampai di lab? Karena yang pertama adalah penelitian ini, skincare ini sebenarnya tidak murah, Mas. Sehingga ketika kita ingin mengembangkan penelitian ini, jika tidak ada investor, tidak ada bantuan dari pihak-pihak terkait, misalnya adalah dari government atau lintas sektoral yang seperti yang dilakukan, maka itu akan menjadi berat. Maka kalau seandainya saat ini memang kita punya penelitian yang menarik, maka marilah bersama-sama kita mengajak lintas sektor dalam hal ini, apakah itu dari atasan, maksudnya dalam hal ini kalau di kampus coba dia Pak Dekan kita aja, yang mana Pak Dekan mungkin memiliki link untuk kita ke Pak Bupati, Pak Gubernur, pemerintah, government, terus juga mungkin investor itu akan mengembangkan potensi yang lebih banyak lagi. Karena banyak sekali saya mengetahui teman-teman dari SI juga itu banyak tuh yang pintar coding dan lain-lain, tapi terbentuknya pasti di dana. Jadi marilah kita bersama-sama bareng, karena nobody is perfect, collaboration is the key. Bersama-sama, Gak ada orang yang sempurna itu, makanya kita harus berkolaborasi agar kita menyempurnakan satu sama lain. bersatu teguh ya Bu ya. Pastinya satu teguh, misalnya kita Runtuh. Yang lain lagi dong. Boleh tambah sedikit. siapa? Oh, boleh. Kalau untuk di kami kebetulan yang di seni budaya ya, hilirisasi itu kebetulan kita di tahun 2022 itu penelitiannya justru di PTJH, penelitian terapan jalur hilirisasi. Jadi dari penelitian bagaimana kita memetakan ya, pemetaan pencaksilat yang ada di Nusantara ini, kemudian kami dokumentasikan, kami simpan, kemudian itu menjadi bahan ajar kurikulum yang ada di kampus kami, menjadi bahan ajar. Kemudian kami ada yang FSP itu ada jurusan tari, di FBM ada antropologi. Jadi apa yang kami lakukan penelitian itu menjadi bahan ajar. Nah dari bahan ajar itu kemudian kita misalnya di tari ya, ada yang namanya mata kuliah koreografi. Jadi dari apa yang kita lihat berbagai bentuk-bentuk pencak silat yang ada di Nusantara, itu kami kembangkan kepada mahasiswa menjadi bahan untuk kolaborasi, untuk koreografi, komposisi, eksplorasi di dalam mata kuliah di jurusan tari. Begitu juga yang di antropologi, begitu juga yang ada di FSRD. Apa yang kami dapatkan dari penelitian ini menjadi bahan ajar ketika kami mengajar di kelas. Karena dosen itu tuntutannya banyak ya Bu ya, tridharma perguruan tinggi, yang mengajar, yang meneliti, yang pengabdian, mengayomi mahasiswa gitu ya. Nah itu menjadi tanggung jawab, sehingga apa yang kita lakukan dari penelitian kami lakukan ya secara hilirisasi, bagaimana hulu, bagaimana hilirnya, inputnya seperti apa, outcome-nya seperti apa. Ini luaran dari apa yang kita lakukan itu tidak hanya prototipe. Kita sebagai dosen ada luarannya, misalnya ada jurnal, ada proceeding, ada book chapter, ada apa lagi namanya haki, paten dan sebagainya. Itu yang menjadi tanggung jawab kami. Kebetulan
kalau penelitian yang dapat hibah itu kan harus dipertanggungjawabkan ya. Apa janji-janji dalam penelitian kita itu? Berarti prosesnya panjang ya. Iya, tidak ujuk-ujuk, Iya. tidak instan, tapi simultan terus menerus. Terus-menerus. Makanya tahun keempat kita menggandeng wanita ini. Wanita. Harus tahu siapa pakarnya tuh. Kita tidak tahu semuanya, tapi tahu bagaimana cara mencari tahu. Nah, gitu. Oh, kita membutuhkan psikologi. Oh, kami tahu. Oh, ada ahlinya. Oh, kami membutuhkan ilmu ini. Oh, ini Ada ada ahlinya. ahlinya. Begitu. Oke, ngomong-ngomong prosesmu. Proses formulasi skincare apa aja yang perlu diperhatikan agar aman dan efektif untuk kulit? Makasih Kak Fitra. Jadi yang pertama-tama kita bikin skincare-nya dulu pastinya. Jadi kita bikin skincare-nya, kemudian kita buat ekstraksinya, kemudian kita campur antara skincare yang kita bikin, apakah itu lotion, apakah itu gel, dicampur dengan ekstrak. Dan yang terpenting adalah kemudian sebelum dicobakan ke manusia, seluruh farmakokinetik itu harus dicobakan dulu ke hewan coba. Oh, ada sampelnya bagaimana? Ya, kita mencobakan sampelnya adalah tikus atau mencit. Ada mencit di lab yang kita olesi skincare, Terus percobaan. mungkin pencobaan. Barangkali ikut Boleh model sesekali boleh ke lab untuk melihat penelitian kita di lab. Nah, kemudian setelah itu kulitnya kita beri skincare ini dan kita cek bagaimana perbaikan kulit dari tikus ini dibandingkan dengan kontrol. Oh, berarti semua yang udah dihasilkan ini sebelumnya melalui proses percobaan dulu sebelumnya, Ya, sebelum diedarkan. pasti. Jadi sangat aman dong Insya pastinya. Allah. Tapi saat ini masih proses uji coba ke budget belum selesai sehingga saat ini masih belum dipasarkan. Oh, Paling masih tidak, belum. we are in progress right now. Jadi para penonton sabar ya. Sudah ini ya, sudah nggak tahan. Setelah ini sebentar lagi. Nah, lanjut Bu. Bagaimana sih cara peneliti itu membuktikan efektivitas daun duku terhadap kesehatan kulit melalui pengujian laboratorium? Cara kami menguji yang pertama adalah uji toksikologi dulu. Jadi kita mengecek beracun nggak. Oh, Kita cobakannya adalah pada tikus. Lagi-lagi kita pakai tikus. Sebenarnya ada banyak hewan coba, tapi kali ini kita menggunakan tikus. Kemudian ketika sudah lolos uji toksikologi, kita mengurus untuk ethical clearance untuk penelitian aplikasi skincare ini pada punggung tikus. Karena kalau pakai mukanya kecil. Nah, jadi kita pakai punggungnya biar lebih luas untuk dibeli skincare-nya. Setelah itu maka akan dilakukan eutanasi. Kita potong bagian kulitnya dan kita buat preparat untuk mengetahui bagaimana perbaikan dari setiap lapisan kulit. Kulit itu lapisannya ada dermis, epidermis, endodermis, itu kita lihat gambarnya. Tapi itu belum sampai tahap itu karena saat ini masih proses pembuatannya. Jadi mungkin bulan depan ya Bulan kita depan. sudah bisa mengeluarkan naskah untuk Ya, dipublikasikan. boleh nggak tambahin iya, sedikit? silakan Bu. Nah, ini boleh saya ambil ya. Ini walaupun belum publish secara ini ya Bu ya, tapi saya sudah mencoba ya dengan produk ini. Saya cobakan di kulit dan kemarin karena kulit saya memang tidak pakai apapun biasanya cocok. Yang Iya. murah yang mahal, lagi mahal gitu. Enak berarti Bu ya? Iya, Masuk jadi semua. saya langsung berani menggunakan kalau ini ya, kemarin saya cobakan di kulit, kemudian ke leher, ke muka. Oh iya. Iya, ke muka. Dan saya merasakan bau dukunya ini terasa, karena ini masih original ya. Original. Jadi tercium lotion, ini ada lotion, ada gel gitu, masih terasa dukunya. Dan kalau di saya, alhamdulillah tidak pengaruh, langsung cocok. Bahkan saya lihat lebih cantik jadi. Nah, gitu. Lebih muda. Jadi after before-nya ya. Nah ini alhamdulillah saya sudah mencoba walaupun secara publish belum secara ini terbuka ya Bu ya untuk ini. Tapi saya sudah mencoba sepertinya aman. Aman, saya tidak Insya merasa Allah. gatal. Iya, saya tidak merasa gatal, bahkan langsung lembut seperti yang Langsung ngeblend gitu. Iya, langsung lembut dan saya berani pakai leher dan di muka tidak ada pengaruh apa-apa. Jadi, Tidak ada efek samping itu Iya, loh. tidak ada. Yang penting tidak ada efek samping, Ya. apalagi cocok. Ya. Berarti ini cowok cewek cocok sebenarnya. Iya.
Soalnya kan saya muka saya agak Iya. bermasalah. Boleh. Iya, Coba. ini anti acne juga ya Bu ya. Anti-aging. Ya. Jadi yang berjerawat barangkali gitu. Ini karena ini anak remaja sebenarnya nih latar belakangnya nih untuk anak remaja ya Bu ya. Masih remaja. Biasanya remaja. Iya, Nah, saya masih remaja. ini yang membuatnya Nanda Dila sama DLI itu karena remaja itu rentan dengan jerawat. Kan puber pastinya, ya. Puber. ah. Nah, jadi justru sebenarnya awalnya memang untuk yang berjerawat. Nah, tapi kita kolaborasikan ya Bu ya, sehingga juga anti acne dan anti aging gitu. Gitu ya, Ibu ya. Ya, Ini pakarnya tapi yang pasti ini skin Ah, rejuvenation karena kalau Iya. untuk klaim anti acne dan anti aging itu perlu penelitian tambahan. Jadi saat ini yang pasti skin rejuvenation, jadi perbaikan sel kulit gitu aja. Oh, sel kulit mati diganti dengan yang baru berarti. Iya, tapi apakah itu nanti menjadi anti acne ataupun anti aging itu perlu penelitian tambahan. Perlu tikus-tikus berikutnya berarti. Iya lagi. ada candaan sedikit nih. Oh, Ini cerita dari Ibu Anita, teman-teman di lab ya. Iya. Jadi mencit itu kan uji coba ke mencit. Jadi mencit itu ternyata punya rasa percaya diri ketika dia ditol di pantatnya gitu. Yang aman kan pantat Ibu ya. Yang luas ya. Iya. Dia biar tuh Oh, tanda bisa suka. gigit? Iya, tandanya dia suka. Bukan dia suka dikasih oles ini. Coba kalau dia nggak suka pasti lari atau apa. Ini sekarang muter-muter tuh. Ya punya muter-muter dia tuh. Jadi suka gitu pas diuji cobakan gitu. Berarti saya maulah nangkap tikusnya aja. Oh, langsung ya ampun. Buat ini penelitian. Ya, boleh. Oke, kita lanjut Bu ya. Ya. Daun duku itu kan diketahui mengandung antioksidan yang tinggi. Sebenarnya bagaimana antioksidan itu bekerja dalam melindungi kulit dari penuaan? Oke, Iya. terima kasih. Jadi penelitian ini tidak spesifik tentang anti-aging atau penuaan, tapi yang pasti kalau kita kemarin melakukan uji coba FDIR dan diketahui bahwa dalam daun duku itu mengandung antioksidan, maka antioksidan sini berperan untuk memperbaiki LOS atau reactive oxygen Skin. skin, sehingga ketika ada oksigen yang radikal bebas dan oksigen yang tidak tepat itu dia akan mengeluarkannya dengan antioksidan. Itu secara singkatnya sih seperti itu. Seperti Tapi simpelnya kan? simpelnya Iya. begitu. Mau yang simpelnya atau yang panjangnya? Jadi kuliah ya, jadi Yang simpel-simpel aja. Iya, nggak cukup di pos sambil kuliah nanti. Nanti penonton berdangan untuk lagi. Oke, apakah terdapat hubungan antara antioksidan, kolagen, dan proses penuaan kulit? Oh iya, terima kasih Mas. Jadi kalau untuk kita bahas tentang penuaan. Proses penuaan itu sebenarnya terjadi karena sel itu kekurangan plasma sel atau selnya oke, tapi sel antar sel itu ada jaringan antar sel yang isinya sebenarnya adalah kolagen itu sudah mulai berkurang karena memang penuaan. Maka ketika teman-teman mengkonsumsi kolagen seperti yang ada di apotek atau di mana, itu sebenarnya kita sedang mengisi zat antar sel. Jadi kalau kulit tuh ya, untuk kulit, jadi kalau seandainya zat antar selnya penuh, maka selnya itu gembung, kulit akan kencang lagi. kencang, gembung. Tapi kalau kurang, maka akan kempes kayak seandainya kan balon itu jadinya kempes ya. Keriput. Keriput jadinya. Sebenarnya keriput kalau memang udah usianya oke kan, berarti memang selnya mengalami penurunan. Tapi ketika masih muda kok keriput itu Kayak mungkin gitu. terjadi karena kurang air mungkin ya. Iya, kurang kolagen Kurang gitu ya. air, pertama kurang air itu adalah kurang hidrasi, terhidrasi maka jadinya agak kempes. Yang kedua adalah tadi kurang zat antar sel, isinya adalah kolagen, maka kita perlu mengkonsumsi yang paling gampang adalah kolagen murni itu bisa dari ayam, ya Sayuran bisa Bu? enggak bisa. Itu memang dari hewani. Oh, hewan. Makanya banyak sekali kolagen yang dari babi. Jadi itu makanya untuk orang-orang yang mungkin vegetarian ya jadinya tampak lebih tua dibanding yang Oh tidak. iya. Jadi karena kolagennya kurang. Nah, dalam hal ini penelitian kita belum sampai di tahap anti aging. Kita belum di tahap apakah kolagen murni di dalam sel kita bertambah setelah kita mengaplikasikan ini. Itu belum sampai situ.
Tapi akan seperti itu. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah akan ke sana. Diawali dari perbaikan sel dulu, skill rejuvenation. Baru nanti kalau udah oke, bisa kita tambahkan parameter-parameter lain yang membuat penelitian ini menjadi lebih keren, lebih sukses, sehingga kedepannya tidak hanya bermanfaat di lab, tapi juga di luar masyarakat bisa menggunakannya lebih banyak. Berarti tantangannya sangat banyak Bu ya. Ya. Nah, tantangan terbesar dalam mengubah hasil penelitian menjadi produk skincare terus siap digunakan oleh masyarakat, apa dulu? Yang pertama adalah formulasi, itu sulit sekali. Kemarin kita mencoba untuk apakah ini bentuknya ekstra, apakah ini langsung serbu langsung diberikan. Itu kita mencarinya sulit karena beberapa kali kita mencoba, ternyata senyawa ini itu mengakibatkan skincare jadi ambiar, Mas, jadi berair. Karena mungkin pertama karena pH-nya. Yang kedua ada senyawa khusus di dalam duku ini yang mengakibatkan gel atau lotion yang kita miliki ini menjadi tidak kompak. Akhirnya yang setelah formulasi yang agak lama, akhirnya diketahui bahwa ekstrak dengan 0,1 hanya 0,1 itu yang paling baik digunakan untuk pembatas skincare ini. Bahkan tidak sampai 1% ya? Seluruh skincare yang Mas ketahui itu hanya sekitar 0,1. Misalnya ada niacinamide itu hanya 0,1, 0,2 itu maksimal, 0,3 itu udah banyak, Mas. Udah over. Udah over. Dan ketika ada over dalam tubuh, maka itu akan dikeluarkan melalui apakah melalui kulit, apakah melalui sistem ekskresi yang lain gitu. Jadi menjadi dikeluarkan, jadi nggak berfaedah, kebanyakan gitu. Overdosis itu memang nggak bagus. Karena sampai yang berlebihan itu tidak baik pastinya. Iya, overdosis ya. Iya, yang pas-pas aja Bu ya. Oke, menurut Ibu nih, bagaimana sih peluang industri kosmetik ini yang apalagi yang berbahan alam di pasar industri lokal dulu? Makasih Mas. Jadi kalau saat ini kami melihat bahwa pasar industri skincare ini cukup besar. Karena apa? Karena saat ini kita sedang bersaing dengan produk-produk kimiawi, contohnya yang banyak mengandung merkuri dan lain-lain. Iya, betul. Produk skincare yang mengandung merkuri itu memang lebih cepat glowing, lebih cepat putih. Tapi dampaknya, efek sampingnya itu akan bertahan lebih lama. Karena berbahan kimia Bu. Bahan kimia yang bisa justru merusak kan. Sedangkan kalau bahan alami, mungkin perbaikan kulitnya agak lama, tapi hasilnya stay still, akan long lasting, jadi insya Allah lebih aman, tidak berefek samping, dan kita malah meningkatkan potensi dari biodiversitas lokal ini yang paling baik dan paling baik untuk masyarakat mungkin. Ya. Agar juga tidak terlalu banyak menggunakan zat kimia mungkin. Zat kimia berbahaya. Zat kimia berbahaya pastinya. Oke, terakhir Bu nih. Ini yang paling penting untuk para penonton. Pesan untuk generasi muda. Apa sih generasi muda itu agar lebih tertarik melakukan penelitian dan inovasi-inovasi yang berasal dari sumber daya lokal? Oke, mungkin ada dari saya. Ya, boleh. Dua-duanya boleh. Kalau saya juga. Boleh. Oke, kalau yang dari saya adalah yang pertama, tanpa skincare kamu cantik. Jadi yang membuat kamu lebih cantik adalah inner beauty. Ya, yang membuat cantik adalah inner beauty. Skincare hanya merawat kulitmu menjadi lebih bersih. Kalau memang kulitnya bersih, insya Allah cantik itulah. Terus agar teman-teman tertarik untuk melakukan penelitian lebih banyak adalah cintai wilayah ini, Sumatera Selatan. Marilah kita cintai wilayah Sumatera Selatan ini. Kalau kamu cinta, maka kamu bisa menggali potensi apa yang bisa kita teliti ke depannya. Kalau nggak cinta, kita nggak ngerti. Nah, jadi harus jauh dari kenali dulu Sumatera Selatan. Oke, kita kenal seperti apa sih wilayah kita. Kalau udah kenal, mari kita cintai Sumatera Selatan ini dan kita kembangkan sebesar-besarnya untuk kemanfaatan masyarakat luas. Sampai jadi lebih baik Bu ya. Boleh saya menambah? Boleh. Tadi mengapresiasi dari sesi pertama ya, dari peneliti muda Dede Eli sama Dede Dila gitu ya. Masih SMA aja jiwa peneliti sudah ada. Nah, ini menjadi sebuah pemantik bagi teman-teman semuanya bahwasanya penelitian itu sangat penting ya, karena dengan meneliti itu butuh jejaring. Kalau tadi kami menyampaikan kepada presentasi audiensi dengan Wabuk ya, dengan Wabuk Oki tadi bahwasanya
kita menyampaikan 3K itu penting. Kolaborasi, Kolaborasi, ya yang pertama kolaborasi, yang kedua kontributor, kontributor, yang ketiga konektivitas. konektivitas. Jadi 3 hal ini penting sebagai seorang peneliti. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita membutuhkan, kita kalau mau sukses, kita harus bekerja sama. Dengan bersama kita akan bisa membuat sebuah tim ya, tim untuk bisa tidak berjalan cepat tapi bahkan bisa melompat jauh. Melompat jauh. Iya, tidak hanya Mm-mm. sampai di sini tapi bisa melompat jauh dengan bersama-sama. Makanya dengan itu kita dari lintas ilmu, lintas perguruan tinggi menjalin sebuah riset bersama dari pencak silat hingga ke skincare. Oke. Begitu ceritanya, sejarahnya Sejarah. sampai di sini. Oke, sampailah kita pada penghujung acara. Terima kasih pada narasumber atas penjelasan yang sangat menarik dan inspiratif pastinya. Dari diskusi hari ini kita belajar bahwa kekayaan alam Indonesia termasuk daun duku memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui riset dan inovasi. Saya izin pamit. Saya Fikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.